Ya Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, sesungguhnya itu bukan karena kelebihan kami, bukan karena kehebatan kami, tetapi anugerah Allah yang begitu besar bagi kami, sehingga Engkau memilih kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami ingin melihat makna daripada panggilan Tuhan itu. Makna mengapa Tuhan menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Dan tolonglah kami Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu hari ini. Kami sungguh-sungguh mengerti tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Kristus Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi semuanya. Bagaimana liburannya? Masih liburan? Atau sudah masuk? Masih libur ya? Semoga liburan kalian menyenangkan ya. Boleh beristirahat sejenak setelah sekian lama, satu tahun ya studi dan kemudian kita bisa beristirahat. Teman-teman, hari ini kita mau merenungkan satu tema yaitu a chosen agent, agen yang terpilih. Bagian yang menjadi perenungan kita itu dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saya mengambil satu ayat saja, Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Saya mengajak kita boleh melihat bagian ini, ya. Bisa dibantu, ini klikernya nggak nyala. Ya. Masih belum. Ya. Sambil ditunggu, kalau ada yang bawa Holy HP, silakan dibuka Holy HP-nya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, sudah. Teman-teman, mari kita baca bagian ini bersama-sama. Saya mengundang semua bangkit berdiri ya. Yuk kita berdiri. Kita baca dengan semangat ya. Karena masih pagi hari ini ya. Yuk. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan duduk, server sekalian. Saya akan bacakan sekali lagi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Server, teman-teman sekalian, kalau berbicara soal agen rahasia, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian? Ya. Seringkali pikiran kita itu dibangun oleh apa yang kita tonton ya. Hollywood seringkali membuat kita punya gambaran tertentu tentang agen rahasia. Nah, ada satu agen rahasia yang adalah anak muda ya. Film Kingsman. Ada yang tahu film ini? Berapa tahun yang lalu ya? Ini udah agak lama ya. Kingsman ini menceritakan seorang pemuda namanya Gary. Siapa tadi? Gary is ini ya. Axie Unwin. Gary Axie Unwin. Dia direkrut menjadi anggota Kingsman Secret Service dari Inggris begitu ya. Dan dia dilatih dan kemudian dia menjadi agen rahasia. Gambarannya keren begitu ya. Nah, sementara ya di dunia nyata ya, gambaran daripada agen rahasia itu seperti ini, teman-teman. Ya. Bapak ini namanya adalah Wolfgang Lotz ya. Mata-mata Mossad. Tahu Mossad? Mossad itu agen rahasianya Israel. Dia dikirim ke Mesir untuk menjadi mata-mata. Waktu itu Israel sedang perang dengan Mesir, ya. Dan
dia ditempatkan di sana untuk mencari informasi yang penting ya bagi negaranya. Nah, mari kita memperbandingkan keduanya teman-teman sekalian. Ya. Kita melihat ada perbedaan antara yang ditunjukkan oleh Hollywood ya. Aksi dalam Hollywood itu kita diperlihatkan adalah pemuda yang pakai jas rapi, dikasih perlengkapan yang luar biasa canggihnya ya. Payung anti peluru, kacamata yang bisa tembus pandang, ya, pokoknya semua yang canggih. Ya. Dan kalau orang lihat sekilas, orang pasti bilang, oh ini orang istimewa, agen istimewa. Ya. Karena perwujudannya berbeda dengan yang lain. Tetapi di sisi yang lain, ya, agen yang di dunia nyata, yaitu Wolfgang Lotz tadi, ketika dia menyusup ke Mesir, ya, penampilannya ya seperti bapak-bapak biasa begitu ya. Dia kelihatan seperti pengusaha dengan istrinya begitu ya, dengan tampilan yang tidak istimewa. Tetapi justru dengan tampilan bapak-bapak itu, ya, dia bisa mengelabui pemerintah Mesir yang tidak mengira bahwa dia adalah seorang mata-mata. Ya. Gary Exley ketika sekilas nampak seperti agen rahasia, seseorang yang istimewa. Sementara Wolfgang Lotz terlihat seperti orang pada umumnya. Namun demikian sekalipun mereka memiliki perbedaan, tetapi ada hal yang sama dari keduanya, bahwa keduanya dipilih secara khusus dan diperlengkapi untuk misinya. Exley dipilih karena dia anak yang cerdas, ya. Ketika dites begitu ya, kalau kalian nonton filmnya, itu diberi beberapa tantangan dan dia bisa meloloskan diri. Artinya dia orang yang cerdas. Dan ketika Wolfgang Lotz itu dikirim ke Mesir, tidak ada yang menyangka bahwa dia adalah orang Israel. Karena apa? Tampilannya itu kayak bule. Memang ibunya orang Yahudi, tetapi ibunya adalah Yahudi dan papanya orang Jerman. Jadi rambutnya pirang, matanya biru. Orang pikir ini bule, tetapi ternyata orang Israel. Mereka dipilih karena memang ada hal khusus yang mereka miliki. Dan ketika mereka ditugaskan, mereka tidak dibiarkan begitu saja. Kalau kita lihat di filmnya, ya, Kingsman itu dipersenjatai dengan perlengkapan yang luar biasa. Tadi saya sudah cerita ya, itu payungnya itu bukan payung biasa, payung yang bisa jadi senapan, ya, bisa jadi senjata, bisa menembak dan bisa menahan peluru. Ya. Kalau kita beli di Cibadak nggak ada payung yang begitu ya teman-teman. Sementara Wolfgang Lotz, dia dibawakan peralatan untuk memotret, ya, untuk mengirimkan berita-berita rahasia. Walaupun mungkin tidak secanggih yang ada di film-film. Teman-teman, baik Exley dan Lotz, dia dipilih, dia ditugaskan, dia diperlengkapi untuk misi yang Tuhan, yang diberikan oleh negaranya masing-masing. Sesungguhnya setiap kita juga adalah agen-agen Tuhan. Tuhan menempatkan kita di tempat kita masing-masing. Mungkin kalian masih SMP, masih SMA, ada yang sudah kuliah, ada yang di tempat kerja. Ya, penampilan kalian biasa-biasa, bukan nampak seperti orang yang luar biasa. Tetapi sesungguhnya ada misi yang Tuhan titipkan bagi kalian di tempat ini. Baik di sekolah, di rumah, bahkan mungkin di sosial media ketika kalian berselancar secara virtual. Nah teman-teman, ketika kita berbicara tentang kisah para rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8, di situ Tuhan Yesus
sedang berkumpul dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Dan di situ Tuhan memilih mereka, mengutus mereka untuk menjadi saksinya. Ya, di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Tuhan memakai murid-muridnya untuk menjadi saksi Tuhan. Murid-muridnya bukan orang kaya, murid-muridnya bukan politisi, ya. Murid-muridnya adalah orang-orang sederhana. Ada nelayan, bahkan ada pemungut cukai, ada pemberontak. Orang-orang yang tidak dipandang oleh masyarakat pada waktu itu. Tuhan tidak memilih orang yang istimewa dalam pengertian istimewa dalam pandangan dunia. Tetapi Tuhan memilih orang-orang yang nampaknya biasa, tetapi punya kuasa yang luar biasa. Karena setiap kita pun, ya, kita dipilih untuk menjadi agen Tuhan. Namun pertanyaannya teman-teman, bagaimana kita bisa menjadi agen yang dipilih Tuhan untuk menjalankan misinya di dunia ini? Ada dua syarat yang perlu dipenuhi oleh orang-orang yang menjadi agen Allah. Ya. Yang pertama adalah menjadi saksi mata. Di ayat itu dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Ya. Kata saksi itu menunjuk kepada seseorang yang bukan saja mempunyai informasi gitu ya, tahu sebuah informasi, tetapi lebih daripada itu dia telah mengalami peristiwa itu sendiri dan dia bisa menceritakannya kepada orang lain. Biasanya kita menemukan saksi di dalam pengadilan. Dan ketika seseorang menjadi saksi di pengadilan, ya, tidak mungkin dia berkata, "Oh, ya, peristiwa itu begini nih katanya nih." Menurut dia, peristiwanya begini, begitu, teman-teman. Tetapi seorang saksi yang benar, dia akan mengatakan, dengan mata kepalaku sendiri, aku melihatnya. Dengan ketika peristiwa itu terjadi, aku ada di sana dan aku melihatnya. Ketika Tuhan berkata kepada para rasul, engkau akan menjadi saksiku. Tuhan tahu karena para murid hidup bersama Yesus, belajar dari Tuhan Yesus. Mereka melihat Yesus dipaku di atas kayu salib, mati, dikuburkan, dan di hari yang ketiga dia bangkit. Murid-murid adalah saksi ketika Yesus ada di bumi ini. Dia mengalami itu semua, mereka menghidupinya bersama Tuhan Yesus, dan karena itu mereka valid untuk menjadi saksi. Lalu bagaimana dengan kita? Siapa di sini yang pernah lihat Tuhan Yesus? Saya nggak angkat tangan. Ya, dengan mata kepala sendiri. Tetapi melihat Yesus, mengalami Yesus, itu tidak selalu harus dengan mata jasmani kita. Tetapi yang lebih utama adalah bagaimana itu dengan mata rohani kita. Pengalaman-pengalaman hidup di mana kita boleh merasakan Tuhan itu ada dan Tuhan itu hidup bersama dengan kita. Menjadi saksi Kristus itu tidak cukup sekedar teori. Kita tahu Yesus lahir di mana, berapa orang muridnya, apa yang dia ajarkan, bagaimana dia mati. Tetapi lebih daripada itu, kita mengalami Kristus sendiri. Kita memiliki pengalaman pribadi. Kita merasakan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, ya, setiap pagi, enggak setiap pagi lah ya, beberapa waktu di pagi hari, seringkali saya jalan-jalan pagi. Ya.
di sekitaran, karena saya tinggal di Pastori ya, di belakang. Saya jalan ke arah alun-alun, begitu ya. Nah, ketika saya jalan-jalan di sana, saya melewati satu jalan, dan ketika ada di sana teman-teman, ya, saya melihat segerombolan orang sedang ngantri. Ya. Ngapain mereka? Apakah mereka mau berobat? Mau pendaftaran atau apa? Rupanya mereka ngantri mau beli sesuatu. Ya. Teman-teman tahu apa yang mau dibeli? Ini nih. Ya. Donat. Apa itu? Subur Jaya. Ini donat tapi namanya kayak ini ya, toko bangunan ya. Subur Jaya. Banyak orang pengen makan di sana, ya. Waduh, istilah sekarang itu apa? Viral ya. Pengen semua. Nah, kita coba lihat ya, kenapa kok bisa donat dengan nama toko bangunan ini menjadi viral, teman-teman. Ya. Kita coba analisa ya. Teman-teman di sini kan suka analisa ya. Rupanya ada orang yang datang beli, kemudian nyicipin. Setelah nyicipin dia merasa apa? Oh enak nih. Karena enak dia bikin postingan. Ya. Dan jadilah ini sesuatu yang viral. Sesuatu menjadi viral, ya, bukan karena itu diiklankan, ya, bukan dipromosikan oleh orang-orang tertentu, orang-orang terkenal, gitu ya. Tetapi dari orang-orang yang sudah merasakan dan mencicipinya. Mereka menunjukkan pengalaman mereka, ya, sehingga apa yang mereka sampaikan, mereka review itu sesuatu yang meyakinkan. Teman-teman, sama halnya dengan iman Kristen. Ya. Setiap orang tidak membutuhkan apa yang disebut dengan teori. Siapa itu Yesus, di mana dia lahir, begitu ya, dalam pengertian itu ya. Yesus lahir di mana, anak siapa. Tetapi yang lebih penting daripada itu, ya, kita mengenal Yesus secara pribadi. Ya, karena kita telah mengalaminya. Itulah kebenaran yang ingin kita pelajari hari ini, teman-teman. Dan mari kita melihat ya, sensor iman kita. Ya. Pertanyaannya adalah bukan seberapa banyak kita mengerti akan firman Tuhan atau tahu tentang firman Tuhan. Tetapi bagaimana apa yang disebut dengan sensor spiritual kita. Kepekaan rohani kita. Itu sungguh-sungguh berjalan. Mari kita bertanya pada diri kita. Apakah kita mengalami jawaban daripada doa-doa kita? Entah itu dijawab ya oleh Tuhan atau tidak, tetapi kita merasakan bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Adakah kita merasakan pengampunannya? Adakah kita juga dikuatkan ketika kita mengalami semua kegagalan dalam kehidupan ini? Apakah ketika kita takut, kita merasakan ada penyertaan Tuhan? Teman-teman, jangan harap kita bisa menceritakan siapakah Tuhan kalau kita sendiri tidak pernah berinteraksi dengan Dia. Dan interaksi dengan Tuhan hanya kita bisa lakukan di dalam doa kita dan di dalam membaca firman-Nya. Namun yang terlebih penting, adakah kalian mengalami pengalaman pribadi? Saya sungguh mengenal Kristus. Saya tahu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukan sekedar kata papa, kata mama. Kalian melihat kuasa Tuhan itu ada di dalam kehidupan kalian. Hal yang kedua, bagaimana kita boleh menjadi agen yang dipilih oleh Tuhan, adalah kita memiliki kekuatan, sumber daya, dan kuasa. Sebelum Tuhan Yesus berkata, aku akan menjadikan kamu saksiku. Ya.
Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun. Kata kuasa di sini ya itu dinamis ya, dunamis. Dunamis itu dari kata dinamit ya, nanti menjadi akar kata dari dinamit teman-teman. Dan kata ini menunjukkan sebuah kekuatan yang dari dalam yang menyebabkan seseorang ya, dapat melakukan sesuatu yang kelihatannya mustahil. Kalau kita melihat perjalanan daripada murid-murid Kristus sebelum peristiwa Pentakosta, sebelum Roh Kudus turun, apa yang terjadi? Mereka ketakutan. Mereka mengunci diri mereka ya, karena mereka takut disebut sebagai murid-murid Kristus. Mereka melihat bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disalibkan. Dan karena itulah mereka menjadi takut dan mereka bersembunyi. Namun apa yang terjadi ketika Pentakosta terjadi? Roh Kudus turun. Mereka mendapatkan kuasa yang baru, mendapat kekuatan yang baru. Sehingga kita melihat di sana mereka dengan berani. Petrus bercerita tentang Yesus, 3.000 orang percaya. Murid-murid yang lain di tempat-tempat orang ramai menceritakan siapakah Yesus. Bahkan di antara mereka ditangkap, dimasukkan penjara, bahkan dibunuh. Namun mereka tetap berani melakukan itu semua. Apakah kekuatan itu berasal dari diri mereka sendiri? Bukan teman-teman. Mereka adalah orang yang tetap sama. Mereka adalah Petrus si nelayan, Matius pemungut cukai. Namun demikian, ada kuasa baru yang mereka alami. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka sehingga mereka dapat melakukan itu semua. Seperti halnya para murid, kita pun harus diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kita dapat melakukan hal yang mungkin nampaknya mustahil, tetapi itu bisa terjadi. Mungkin di antara kalian berkata, ya kami kan masih SMP, masih SMA. Ya, kami belum punya pengalaman. Masa sih ya anak remaja bisa bersaksi tentang Kristus? Nah, ini pertanyaannya ya. Dapatkah seorang remaja seperti kalian menjadi saksi? Saya mengajak teman-teman boleh melihat video berikut ini. Perkenalkan, nama saya Arsya, nama lengkapnya Amadius Arsya Harijanto. Saya siswa kelas 6 SD di SDK Penabur Gading Serpong. Dulu papa saya pernah tanya, kamu kalau di sekolah ngapain aja? Lah aku bilang aku tidak melakukan apa-apa, I'm not doing anything. Terus papa bilang, mau nggak kamu membangun mesbah doa di sekolahmu? Akhirnya aku mulai melakukan itu. Sampai suatu hari pada hari anak nasional, guruku nanya, ada nggak yang nggak bangga jadi anak? Ada yang ngangkat tangan. Terus ditanya sama gurunya, kenapa kamu nggak bangga jadi anak? Dia bilang, karena papa mamaku selalu berantem hampir setiap hari. Mulai dari situ, aku tergerak supaya untuk mendoakan dia. Akhirnya aku mulai mendoakan dia. Pertama memang agak jorok mendoakan dia di dalam toilet. Jadi anak itu dimasukin dalam toilet cowok, cari toilet paling ujung, toiletnya dikunci, didoain dalam situ. Dan itu tidak bisa lama-lama, karena toiletnya super duper bau. Seperti itu. Lalu aku kepikiran, kenapa nggak langsung buat grup doa saja? Akhirnya aku mulai merintis sebuah grup doa di sekolahku. Juga saat papa sharing tentang Mazmur 107 mengenai 4 jenis orang yang perlu dimenangkan dan sangat mudah untuk dimenangkan.
Akhirnya tanggal 26 Agustus 2016 diresmikan penabur prayer group yang sudah ditandatangani oleh kepala sekolah, guru konseling, guru agama. Dulu anggotanya memang cuma satu, cuma saya doang. Anggotanya nambah jadi 2, nambah jadi 3, nambah jadi 5, nambah jadi 24, nambah jadi 50, sekarang 90. Ya, teman-teman, Perkenalkan, ya. Yang kita saksikan tadi namanya Amadius Arsya, baru kelas 6 SD. Ya. Sedikit lebih muda dari teman-teman. Dia melihat bagaimana temannya mengalami pergumulan karena setiap hari melihat papa mamanya bertengkar. Dia mengambil tindakan. Dia berdoa. Dia ajak temannya masuk ke WC, ya. Kalau kita biasanya ajak teman ke WC apa? Dibully ya. Ini bukan, ini didoakan. Dan kemudian hal ini menjadi satu pergerakan di sekolah itu. Lihat, dari 1 orang menjadi 2 orang, 5, 2, 4, 50 bahkan menjadi 90. Teman-teman, ya, untuk menjadi saksi Kristus tidak harus kalian nanti sudah kuliah, sudah kerja, menjadi pendeta seperti saya, ya, menjadi penginjil seperti Ko Philip. Tetapi di saat kalian pun saat ini, ya, kalian bisa menjadi saksi Kristus. Namun pertanyaannya, sudahkah kalian mengalami Kristus? Sudahkah kalian tahu siapakah Kristus itu? Kalau kita belum mengenal Kristus, sulit untuk menyaksikannya. Dan jika tidak ada kuasa Roh Kudus, dengan kekuatan sendiri, kita tidak mampu melakukannya. Periksa dirimu, adakah engkau mengenal siapakah Kristus? Dan adakah Roh Kudus bersama dengan engkau? Hari ini kita akan menerima perjamuan kudus bagi teman-teman yang sudah menerima CD. Sesungguhnya perjamuan kudus mengingatkan diri kita siapakah kita. Melalui roti yang kita terima, kita diingatkan bagaimana Kristus sudah mengorbankan dirinya dengan memberikan tubuhnya. Lewat anggur yang kita minum, kita diingatkan kepada darah Kristus yang dicurahkan bagi kita agar kita mendapatkan pengampunan atas dosa kita. Kita menjadi saksi Kristus bukan karena kita hebat, bukan karena kita mampu, tetapi sungguh-sungguh karena kita dipilih oleh Tuhan. Dan itulah anugerah daripada Tuhan sendiri. Dan seperti yang saya katakan tadi, sebelum kalian bisa menjadi saksi, diutus menjadi saksi Kristus, pertanyaannya, sudahkah kalian mengalami Kristus di dalam kehidupan kalian? Menjadi pengingat bagi kalian, ya, masa liburan akan segera selesai. Kalian akan kembali ke sekolah, kembali ke rumah, pastinya nanti setelah ibadah ini. Kembali ke lingkungan kalian. Bahkan mungkin kalian berselancar di media sosial. Adakah kalian mengingat bahwa kalian telah dipilih oleh Kristus? Adakah kalian menyadari kalian dikasihi oleh Kristus? Dan sesungguhnya kuasa Roh Kudus ada di dalam engkau. Karena engkau adalah orang-orang yang terpilih. Dan Tuhan menempatkan di mana engkau berada untuk boleh menjadi saksinya. Maukah kalian menjadi saksi Kristus? Maukah kalian
menerima kuasa dari arah Roh Kudus yang menolong kalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami diingatkan kembali siapakah diri kami sesungguhnya. Ketika kami mengalami Engkau, ketika kami berjumpa dengan Kristus dan mendapatkan anugerah keselamatan itu, sesungguhnya disitulah identitas baru kami terima. Kami adalah orang-orang yang terpilih dan orang-orang yang Engkau utus untuk menjadi saksi Kristus. Agar orang-orang lain yang belum tahu siapakah Engkau, mereka boleh tahu ada Tuhan yang sudah berkorban, mati menggantikan kami di atas kayu salib. Dan kiranya Tuhan Allah Roh Kudus yang kuasanya begitu besar, itu boleh menuntun dan menolong kami. Hari ini kami akan menerima perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Dan kami mau menerimanya sebagai pengingat akan pengorbanan dan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Kristus Yesus. Di dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita akan